Halo, Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Togas Girsang, saya sendiri, Daryl, dan istri saya, Monica. Ya, kami akan memandu akan acara pada saat ini dari awal hingga akhirnya tentunya. Dan ya, topik pembahasan kita malam ini adalah anak berpacaran, toleransi atau intervensi. Wah, biasa ini. Seru. Kebetulan ya? anak kita masih baru 2 tahun ya. Tapi ini materi ini sangat membantu buat kita, apalagi keluarga muda. Betul. Ataupun keluarga-keluarga yang ada di sana ya. Apakah kita akan intervensi atau toleransi? Kalau dari istri aku gimana nih? Wah, ketika misalnya si Oks itu udah mau pacaran tuh, mau intervensi atau toleransi? Saya pihak dua-duanya kayaknya dulu ya. Saya toleransi aja karena saya sudah melewatinya. Ya, nanti lah kita lihat. Kalau saudara-saudara seperti apa? Apakah intervensi atau toleransi? Nah, nanti kita akan membahas ya semua topik pembahasan pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu yang menjadi ayat tema kita yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik di surga, terpujilah nama Tuhan untuk acara pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati narasumber kami, Pendeta Kuntaraf dan Ibu, dan juga semua yang terlibat dalam acara pada malam hari ini. Biarlah Tuhan materi yang akan kami dengarkan ini menjadi bekal dan berkat bagi kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih doa buka yang telah dibawakan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kami ingin menyapa dulu terlebih dahulu narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Kuntaraf. Selamat malam. Selamat malam dari Jakarta, MT Haryono, Indonesia. Selamat pagi di North Carolina. Wah, selamat pagi, luar biasa. Apa kabarnya keluarga pendeta yang ada di North Carolina? Masih sehat dan masih hidup. Masih hidup, betul. Kehidupan, kesehatan. Amin. Temanya biru ya, Iya, kita nggak janjian tapi udah. Tema pendeta biru. Betul, sama kita juga biru-biru ini. Oke, kiranya kita akan membahas akan topik kita pada malam hari ini secerah atau sebiru akan baju dari kostum ya, kostum kita ini. Oke, luar biasa. Dan kalau teman-teman atau saudara dan jemaat memiliki pertanyaan ataupun komentar terkait topik pembahasan kita pada saat ini, bisa melalui apa? Bisa melalui Facebook maupun di YouTube dengan menuliskan komentar di kolom komentar. Betul. Ataupun teman-teman atau saudara memiliki usulan topik atau ide topik pembahasan mengenai rumah tangga ataupun kesehatan, bisa jangan lupa juga untuk mengirimkan akan usulan topik Anda di kolom komentar yang telah tersedia di sosial media kita. Oke, dan pada saat ini tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja berikan kesempatan kepada keluarga Pendeta Kuntaraf untuk memberikan materinya, yaitu anak berpacaran, toleransi atau intervensi. Dipersilakan. Baik, kelihatannya ada suatu masalah dengan signal, namun saya rasa sudah waktunya kami untuk berbicara sebab kami tidak dengar apa-apa. Bisu, tetapi mudah-mudahan suara kami bisa kedengaran. Baik, pemirsa yang berbahagia, ini sering menjadi suatu masalah kepada orang tua kalau melihat anak-anak sudah mulai pacaran. Tetapi kita sudah baca ayatnya. Inti daripada ayat tersebut ialah bahwa perlunya suatu persiapan untuk sebelum pernikahan. Nah, kalau misalnya anak mulai berpacaran, apakah kita harus intervensi atau toleransi? Ya, tergantung umurnya, umur berapa anaknya, apakah sudah dewasa, apakah masih kecil, apakah masih remaja, masih kanak-kanak.
Nah, jadi usia anak lah yang menentukan sikap orang tua. Apakah kita perlu mengadakan intervention karena anak mulai pacaran atau kita tolerate aja? Iya, kalau anak itu umur 30 tahun berpacaran, ya Ya, dengan pasti kita tidak akan intervensi. tidak akan intervensi ya. Bahkan kadang-kadang orang tua menjadi khawatir, kenapa anak saya ini masih belum pacaran padahal sudah 30 tahun ya. Apakah ada sesuatu yang salah dengan dia ya. Jadi ini adalah satu perkara yang harus menjadi bahan pemikiran. Tetapi masalahnya kadang-kadang dia masih kanak-kanak tetapi sudah mulai berpacaran ya. Tetapi kadang-kadang oleh sebab selalu dilarang-larang untuk pacaran, akhirnya sampai tua tidak pacaran. Ya. Ini memberikan sesuatu kekhawatiran kepada orang tua. Nah, untuk itu kapan kapan anak boleh berpacaran? Ya, usia tidak selalu bisa menjadi tolok ukur kapan anak remaja sudah boleh pacaran. Pasalnya, kesiapan menjalin hubungan dengan lawan jenis perlu diukur dari kematangan mental, jadi maturity, dan kedewasaan anak. Namun menurut para ahli, usia remaja yang umumnya siap menjalin hubungan dengan lawan jenis adalah sekitar umur 15 sampai 16 tahun. Bukan berarti langsung mau menikah, tetapi adalah untuk supaya dapat mengenal ya, bagaimana tahu untuk bersosialisasi ya. Itu adalah satu perkara yang sangat penting ya. Dan pandangan umum yang kita dapat mengerti bahwa sebagian masyarakat Indonesia menganggap pacaran adalah komitmen yang dilakukan sebelum memasuki jenjang pernikahan ya. Namun apa jadinya jika anak kecil mulai berpacaran? Iya, karena itu kan masih permulaan aja, hanya untuk mengetahui apakah anak itu normal apa tidak ya. Nah, kalau zaman dahulu masih banyak anak yang malu dengan lawan jenis. Namun sekarang banyak anak kecil pacaran, terang-terangan pacaran. Iya. Nah, jadi apa sikap orang tua ya dalam hal ini ya, kekhawatiran daripada orang tua yang biasa timbul saat mengetahui anak kecil pacaran. Biasanya para ibu merasa terkejut dan khawatir akan menurunnya prestasi dan fokus belajar anak serta marak pergaulan bebas ya. Wah, ini anak-anak masih kecil kok sudah mulai pacaran. Ya. Nanti terganggu dia punya studinya, angka-angkanya makin jelek dan sebagainya. Tapi ada juga sebaliknya, teman saya mengatakan, oh dia dengar anaknya bisik-bisik sama abangnya. Dan, oh saya sudah suka sama wanita ini. Wah, dia merasa senang. Berarti anak saya ini normal. Iya, jadi benar, sebab dia sudah mulai suka dengan lawan jenis. Lawan jenis. Sebab sekarang dalam satu hidup yang menjadi suatu kekhawatiran kalau seandainya kita punya anak justru lebih artinya bisa berpacaran dengan yang sejenis. Nah, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Baik, nah hasil penelitian ini menurut Dr. Cynthia Langtiu, apa yang dikatakan? Dari the Chicago School of Professional Psychology. Umumnya anak mulai naksir teman di usia 5 atau 6 tahun. Wajar dalam perkembangan sosial emosional seorang anak. Kami punya cucu ya, baru bilang, oh Oma, I have a crush with this one. Jadi dia baru umur 6 tahun tapi sudah ada crush, sudah ada seneng sama seorang teman anak-anaknya yang laki-laki. Nah, ini menurut psikologis ini adalah umum ya. Tapi naksir yang dirasakan oleh anak seringkali hanya sekedar penaksir, artinya naksir akan kekaguman pada teman lawan jenisnya. Sebenarnya temannya itu pinter ya, atau kadang-kadang berpakaian rapi ya, atau pinter main sepak bola dan sebagainya. Jadi suka-suka begitu saja, tapi bukan berarti bahwa langsung untuk menikah. Nah, bagaimana sikap orang tua melihat akan anak ya? Kembali kepada masalah toleransi dan intervensi tadi. Yang pertama adalah jangan menghakimi anak. Jangan terus bilang, kecil-kecil sudah mulai suka-suka kayak gini. Jangan, sebab itu adalah proses normal. Proses di mana anak ini mulai bergaul ya dan orang lain. Jadi jangan langsung menghakimi. Kemudian faktor yang berikut, beri pertanyaan. Ya, menurut penelitian Developmental Psychology Journal menunjukkan bahwa anak-anak yang pacaran sebelum berusia 12 tahun cenderung lebih sering berbohong karena malu atau takut menceritakan pada ibunya soal pacarnya. Soalnya baru dibilang, saya senang sama itu, ibunya bilang, kecil-kecil saja sudah mulai pacaran. Jadi dia akhirnya malu dan dia nggak mau kasih tahu kepada orang tuanya. Jadi dalam hal ini anak bisa lebih terbuka bila
ibu bisa mengajaknya ngobrol dengan hangat dan pancing dirinya dengan menceritakan berbagai soal pengalaman ibunya sendiri. Misalnya pacar pertama ibu atau pengalaman kencan yang tak terlupakan sehingga anak menjadi lebih percaya kepada ibunya. Jadi ceritakan pengalaman ya. Ya, Itu adalah satu hal yang sangat ah, penting sekali ya supaya menjalin menjalin hubungan satu hubungan sama yang lain yang baik lebih antara dekat. orang tua dengan anak-anak supaya anak-anak dapat terbuka. Ya, Berbahaya sekali kalau misalnya anak-anak sudah main belakang. ya, itu yang susah. Ya, oke. Kemudian dalam hal bertanya, sebaiknya ibu juga tidak menginterogasi anak dengan nada yang mengancam kalau ia habis bermain atau pulang terlambat. Ya, Ya, kamu sudah pergi dengan ini ya, kamu berpacaran ya. Jadi itu menimbulkan satu perasaan yang rendah diri ya kepada anak tersebut dan ya. akhirnya jadi tidak berterus terang. Ya, sebaliknya ciptakanlah suasana yang tenang dan ajak anak duduk bersama. Kemudian dengan nada bicara yang lembut, tanyakan kepada anak, kakak, tadi dari mana? Kok tumben pulangnya sore sekali? Jadi kita bertanya, bukan kita menuduh. Iya, jadi membangun hubungan yang mesra dan positif dengan anak akan membantunya lebih terbuka dan bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Ini satu hal yang sangat penting sekali ya. Jadi kuncinya adalah bertanya dengan hangat dan tidak menertawakan, apalagi mengatakan kalau dia terlalu muda untuk menyukai lawan jenis. Ya. Itu menghakimi ya. Iya, sebab istilah menghakimi dan kami lihat orang tua yang sekarang tidak boleh dan sebagainya dan anak sampai di atas 30 tahun juga akhirnya jadi tidak berpacaran. Oke. Nah, Nomor yang 3, sangat penting adalah berikan batasan. Ya. Jadi ada personal boundaries ya. Selalu pantau keberadaan anak dan dengan siapa saja ia bermain. Ya, undang sahabat-sahabat dan teman dekat anak untuk main ke rumah. Jadi ibu bisa mengenal dan menilai sendiri secara langsung. Jadi kalau dia katakan, oh I have a crush, saya senang sama itu. Ya panggillah anak itu main di rumah. Nah tadi dia main sepak bola atau apa. Pokoknya jadi ibunya lebih mengenal temannya dengan lebih dekat. Jadi minta nomor telepon orang tua masing-masing agar lebih mudah memantau anak kalau tidak bisa dihubungi. Jadi ada di mana anaknya ini dan sebagainya ya. Dan tetap berikan anak keleluasan untuk bergaul sebab terlalu mengekang anak justru bisa membangun sifat pemberontak dalam diri anak itu. Ya. Itu adalah satu hal yang kita perlu ingat. Ya. Jadi pengekangan justru membahayakan. Jadi mulailah ajak dia berdiskusi tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan teman lawan jenis. Misalnya, Ibu mengerti kalau kakak kamu ingin selalu berada di dekatnya, tapi hanya boleh duduk di tempat umum saja ya, jangan di tempat yang gelap-gelap atau tempat yang jangan tersembunyi. Ya. Dan boleh saja kalau kamu mau belajar bersama dan duduk bersebelahan, tapi tidak berpelukan ya. Jangan berpegang tangan atau mencium ya. Itu kita set the boundaries. Kita ada batasannya. Batasan sangat perlu sekali. Oke. Kembali jangan langsung emosi. Nah, itu orang tua jangan langsung. Sebagai orang tua mengetahui anak tidak jujur, apalagi menyembunyikan hal seperti anak kecil berpacaran yang tidak jarang membuat ibu jadi geram. Hah? Kecil-kecil gini sudah berpacaran, langsung malahan dipukulnya. Itu lebih-lebih lagi, sebab itu sudah abusive, ya. Jadi jangan emosi karena amarah tidak pernah memberikan solusi untuk setiap masalah yang terjadi. Ya, itu hal yang sangat penting. Kemudian ketimbang buta dengan kesalahan anak, belajarlah untuk menyelidiki penyebabnya. Ya. Dan kalau orang tua sering marah tanpa mendengar penjelasan anak, bisa saja anak jadi berbohong ketika melakukan kesalahan di lain waktu. Lantaran takut dimarahi. Bagus gue diam-diam aja. Atau gue bohong, gue pergi bilang, oh kita lagi main-main dengan teman wanita, padahal dia lagi main-main dengan teman prianya. Oke. Baik, dalam hal ini kita harus ingat bahwa kita harus jadi pendengar yang baik ya. Anak kecil pacaran pasti punya alasan mengapa dia menyembunyikan hubungannya dari orang tuanya. Jadi jangan langsung menuduh, jadilah pendengar yang baik. Ya. Kalau kita tahu bahwa itu adalah suatu normal relationship, ya, kita jangan marah anak itu. Jadi sehingga kita bisa dengar apa
Apa dia punya sebabnya sampai dia tertarik dengan jenis yang lainnya? Selain memahami anak-anak lebih baik, mendengar juga berarti orang tua menunjukkan kasih sayang anak akan merasa dihargai dan nyaman. Dia merasa secure dengan bicara dengan orang Jadi tuanya. komunikasi yang penting sekali. Nah, dan dalam masa itu kita perlu untuk memberikan Sex education. sex education, memberikan edukasi seks ya. Hal penting lain yang perlu dilakukan ini ya sex education ya. Kemudian melansir Journal of Environmental dan Public Health, pendidikan seksual atau edukasi seks membantu anak mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan lawan jenis. Ya. Jadi ini mulai dari kecil. Jadi pasalnya rasa ingin tahu sang anak sangat besar sehingga tak jarang ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan, termasuk aktivitas seksual. Jadi ini sangat penting sekali. Baik. Nah, paparan tontonan di media sosial bisa memperbesar keinginan tahuannya akan aktivitas seksual tersebut. Seperti berpelukan, berciuman, berhubungan badan. Jadi kita harus jelaskan kepada anak kita bahwa ada risiko yang bisa muncul saat dia melakukan aktivitas seksual dengan pacarnya. Apakah itu mulai dari penyakit kelamin sampai hamil di luar masa nikah, menjadi ibu dalam usia yang masih remaja, masih bisa main-main guli sudah mesti jadi ibu dan nggak bisa teruskan sekolah dan sebagainya. Jadi itu kita harus terangkan secara terperinci kepada anak kita. Jadi edukasi seks penting sebagai panduan anak bersikap saat berpacaran sehingga anak tidak terjerumus hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Nah, kalau anak bilang dia punya pacar, 5 hal yang kita harus 5 hal kita harus ingat. Apa itu? Pertama, tanyakan pendapatnya tentang pacaran. Jadi apa maksudnya pacaran itu? Berikan pemahaman tentang pacaran, apa artinya pacaran? Jadi pacaran misalnya adalah pergaulan untuk persiapan untuk suatu pernikahan. Jadi kemudian kalau itu masih dalam usia yang sangat muda, minta anak untuk menunda pacaran. Dan juga memberikan batasan seperti yang kita sudah sebut tadi. Supaya dia tahu jangan melewati. Dan ini sudah kita bicarakan para pemirsa yang mau melihat tayangan kita sebelumnya, bagaimana step pacaran itu sehingga kemudian akhirnya menjadi sexual relationship itu bagaimana. Jadi kita berikan batasan. Langkah-langkahnya itu sudah kita pernah bahas sebab ini kita punya sudah episode ke-190 berapa? Satu. Jadi banyak sekali tentang masalah pacaran yang kita sudah pernah singgung Lihat aja pernikahan. Jadi kita pernah membahas mengenai masalah ini. Kemudian memantau pergaulan dan media yang dikonsumsi anak. Jangan anak-anak lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan umur mereka. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak, anak bisa jadi dewasa sebelum waktunya. Jadi seperti itu misalnya buah-buahan apa yang harus diperam, misalnya pisang peraman, jadi belum waktunya, jadi diperam, Jadi itu berbahaya sekali. Jadi kadang-kadang kita dapatkan bahwa anak kita tiba-tiba sudah terlalu bebas dalam pergaulan. Baik, nah bagaimana menghadapi anak remaja yang sudah mulai berpacaran? Karena kalau anak kecil, bagaimana caranya kita kasih seks? Kita sudah bahas tadi Sekarang tentang anak remaja, ini sudah remaja. Jadi perlunya komunikasi yang terbuka. Ini ada 10 hal yang kita perlukan. Jadi intervention kita adalah dengan open communication, komunikasi terbuka. Kemudian pahami tahap perkembangan mereka. Jadi kita bisa tahu, memang mereka ini sudah waktunya mereka untuk mau mulai mengenal satu sama lain. Jadi kita mengerti dia punya stages Dalam hal ini perlu pendidikan seks supaya mereka jelas sampai batasan mana mereka dapat pergi. Kemudian yang keempat, bimbing anak dalam menetapkan batasan. Ingat, kita sudah memberikan presentasi bagaimana mulai pegang tangan terus sampai ke pinggang sampai ke mana. Akhirnya sudah pergi ke point of no return. Nah, jangan itu sampai bahaya sekali tahapan-tahapan tersebut. Jadi dalam masa remaja menghindarkan. Jangan sampai mereka melewati batasan itu.
Ya, jadi mereka harus mengenal batasannya. Kemudian, jadi kita harus berikan dorongan hubungan yang sehat ya. Ya, Bagaimana hubungan yang sehat untuk ya, muda dan mudi? Ajarkan keterampilan manajemen waktu. ya. Ya, jadi Jangan pacaran misalnya ada terus waktu, lama-lama. ya ada waktu, harus ada waktu belajar, ada waktu olahraga, kemudian waktu untuk bertemu ya dan sebagainya. Ya. Kemudian jam berapa anak sudah harus pulang dan sebagainya, itu penting sekali ya. Kemudian yang ketujuh, kenali teman dan lingkungan sosialnya. Jangan sampai anak yang kita punya anak itu berpacaran, ya kita nggak kenal orangnya, nggak kenal pula backgroundnya bagaimana. Dan dalam hal ini selalu kita anjurkan misalnya dalam pergaulan yang disebut group dating, Ya. yaitu di dalam kelompok ya, Ya. jangan hindarkan hanya untuk berdua-duaan saja. Ya. Ya. Jadi lingkungan sosialnya bagaimana ya, berikan dukungan emosional ya, jadi Pada anak. artinya kita tidak langsung melarang ya, tetapi memberikan bimbingan yang baik ya. Terus monitor kesejahteraan mental anak. Apakah anak ini sehat apa enggak mentalnya? Atau kalau enggak sehat ya kita kasih bimbingan kepada mereka. Oke, kemudian jadikan contoh yang baik. Ini yang terpenting. Ini orang tua Yang harus terpenting. memberikan contoh yang baik di dalam hubungan Suami antara istri. suami istri dalam rumah, dan juga memberikan pengalaman kepada anak-anak. Nah, kita harus ingat bahwa berpacaran adalah persiapan untuk suatu pernikahan. Ya, sebenarnya kita sudah bicarakan mengenai ini, bagaimana memperkenalkan ujian cinta kepada mereka. Anda bisa lihat di tayangan sebelum-sebelumnya yang telah kita berikan, ada 7 macam test atau ujian apakah cinta kita itu adalah cinta yang sejati. Pertama adalah ujian jarak jauh. Apakah sudah berpisah itu masih baku sayang apa enggak? Ya. Kemudian ujian pergaulan, bagaimana bergaul? Ya. Jika bergaulnya apakah terlalu bebas atau hanya main peluk-pelukan, cium-ciuman ya, atau ya perasaan cinta yang sebenarnya ialah bahwa dia tetap mempunyai perasaan senang bersama-sama walaupun tidak ada hubungan kulit. Ya. No skin communication. No skin communication ya, tetapi merasakan senang bersama-sama. Misalnya bisa telepon sampai berjam-jam, ya. Itu kan nggak ada communication, skin communication. Tapi mereka senang ketawa-ketawa dan bicara. Demikian perlu apa yang disebut time management tadi, supaya jangan sampai buang waktu untuk itu. Jadi nggak sampai belajar. Kemudian ujian kebersamaan. Apakah dalam kita bergaul itu, anak itu dan dia punya friend-nya itu yang lawan jenis itu, apakah mereka bisa duduk bersama-sama dan bisa cerita, bisa ini? Tanpa skin communication, itu adalah ujian kebersamaan. Ujian berbagi yang dimaksudkan, misalnya dapatkan informasi tertentu dan ingin untuk dibagikan, ya. Kemudian ada punya sesuatu ingin untuk dibagikan. Itu adalah salah satu ujian cinta di mana seorang itu merasa senang untuk berbagi, ya. Kembali ini adalah persiapan untuk suatu pernikahan, ya. Dan ujian kerohanian, ya, itu penting sekali. Apakah hubungan dengan Tuhan tetap baik, ya? Apakah oleh sebab justru pacaran akhirnya dia jadi jauh daripada Tuhan? Kemudian apakah ini adalah teman satu iman dan sebagainya, itu penting sekali. Dan kemudian yang terakhir adalah ujian kesiapan. Apakah kita sudah siap apa enggak? Ini tentunya kepada anak-anak yang sudah lebih dewasa. Lebih dewasa dan siap untuk suatu pernikahan. Jadi ini adalah yang perlu diingatkan kepada mereka, ya, supaya jangan sampai mendahului apa yang tidak seharusnya mereka buat. Inilah intervention. Ini yang dikatakan intervention pada masa yang dalam hal ini kita kembali kepada kesimpulannya. Oke. Jadi menghadapi anak yang sudah mulai berpacaran memang bisa menantang. Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membimbing mereka melalui fase ini dengan sukses. Ya, ini penting sekali. Dan yang pertama sekali paling penting adalah communication. Ingat, kita selalu katakan berulang-ulang kali dalam rumah tangga ataupun dalam pendidikan anak, communication. Dan komunikasi terbuka, pemahaman tentang tahap perkembangan mereka, dan dukungan yang konsisten adalah kunci utama dalam menjalani peran sebagai orang tua yang bijak. Jadi jangan menghakimi, tapi open communication supaya anak itu pun mau menceritakan kepada kita dan tidak mau berbohong atau main sembunyi-sembunyi kalau mereka berpacaran. Dan tujuan utama adalah membantu anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu menjalin hubungan yang sehat. Ya, kami ingat bahwa waktu
anak-anak kami mulai sudah mau mengadakan hubungan yang lebih erat ya, maka ini calon menantu telepon ya, ya, minta izin bahwa dia sudah mulai akan berpacaran dengan anak kami. Ya. Boleh berpacaran nggak? Ya, Apakah boleh ya? Jadi kami katakan ya kami restui ya. Ya. Karena sudah dewasa. Ya, sudah dewasa, dua-duanya sudah dokter ya. Masih mahasiswa kedokteran. Sudah tamat perguruan tinggi tetapi sedang ambil kedokteran ya. Jadi mereka mulai bergaul dengan baik ya. Oke. Membuka komunikasi kepada orang tua supaya tidak heran kok lihat loh anak kita kok hanya sama-sama satu laki-laki. Jadi dia sudah minta izin lebih dulu. Ya, baik, itulah pembahasan kita mengenai masalah anak berpacaran, intervensi atau toleransi. Pembahasan kita melibatkan sampai berapa jauh kita dapat membimbing akan anak-anak ini supaya menyiapkan diri mereka untuk suatu pernikahan yang baik. Iya, itu dia luar biasa sekali ya materi yang telah disampaikan. Wah, kami waktu mendengarkan materi kayak ketawa-ketawa sendiri ya, karena kita membayangkan anak kami yang udah mau mulai berpacaran ke depannya nanti. Aduh, tentunya tantangannya makin itu ya, ke depan makin betul. Ada aja struggle, tapi luar biasa sekali materi ini menguatkan kita ya, apalagi orang tua yang di luar sana juga yang memiliki anak, bagaimana harus bertindak. Ya betul. Menurut tadi gimana? Apa yang didapat Siti? Agak deg-degan juga, jangan-jangan ntar anak-anak sekarang umur 5 tahun atau 6 tahun udah tahu crush ya. Itu dia, betul. Gebetan, suka lawan jenis dan sebagainya. Tadi sudah diamarkan ya, lewat materi yang telah disampaikan. Oke, nanti kita akan kembali lagi, kita akan sudah menginterview ya, ada beberapa teman-teman sahabat Hope Channel yang sudah ditanyakan terkait dengan materi ini. Nanti kita akan tayangkan di segmen yang kedua. Dan kami mengingatkan juga, kalau teman-teman memiliki pertanyaan ataupun komentar berhubungan dengan topik pembahasan, sekali lagi, kemana? Masih ada kesempatan ya? Ya, silakan teman-teman, saudara-saudara, tulis komentar atau pertanyaan di kolom komentar di YouTube maupun Facebook. Ataupun bisa menghubungi di call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Oke, saat ini kita akan mengikuti tayangan yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana. Tahukah Anda, pertumbuhan paling pesat dalam kehidupan seorang anak terjadi pada tahun pertama kehidupan dan sekitar masa pubertas. Pubertas, seperti yang semua orang ketahui, adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Selama masa pubertas anak mulai matang secara seksual dan lebih dikenal sebagai remaja muda. Masa pubertas pada seseorang akan berlangsung selama 3-4 tahun dan di masa tersebut banyak terjadi perubahan dan berlangsung sangat cepat. Hal ini dikarenakan masa pubertas adalah salah satu dari 2 periode rentang kehidupan manusia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, terutama pertumbuhan fisik. Biasanya pada masa pubertas akan terjadi banyak perubahan bentuk penampilan tubuh, penampilan diri, sikap, dan minat seks. Selain itu, terdapat dampak buruk dari perubahan yang begitu pesat dan menyebabkan timbulnya sikap keraguan, perasaan tidak mampu, dan merasa tidak aman. Pada masa pubertas akan terjadi pematangan kelenjar endokrin, yang mana kelenjar ini berkaitan dengan pertumbuhan dan kematangan individu. Berikut beberapa faktor perkembangan fisik pada masa pubertas yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, perubahan kelenjar. Perubahan ini di masa pubertas ditandai dengan perkembangan ciri-ciri seks primer dan seks sekunder. Ini akan ditandai dengan semakin tingginya tubuh seseorang dan pada laki-laki akan mulai terlihat jangkung. Pada tahap ini, pada perempuan dan laki-laki akan mengalami proses pematangan kelenjar gonad. Kedua, perubahan ukuran tubuh. Selama masa pubertas, bentuk ukuran tubuh akan semakin tinggi. Bagi perempuan, tinggi badan akan terus bertambah tiap tahun, terutama ketika memasuki periode haid. Dan bagi laki-laki, tinggi badan terjadi 1 tahun lebih awal dari masa pubertas dan akan mengalami penurunan pada usia 20 atau 21 tahun. Ketiga, perubahan porsi tubuh.
Pada periode ini, perubahan fisik akan menonjol. Hal ini ditandai dengan melebarnya bagian pinggul dan bahu. Hal ini disebabkan oleh kematangan organ-organ seks. Keempat, perkembangan seks primer. Perkembangan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan kematangan organ-organ seks. Perkembangan inilah yang mengakibatkan laki-laki mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan bertambah beratnya uterus yang akan mencapai 43 gram. Hal inilah yang menjadi petunjuk pertama dengan datangnya haid. Kelima, perubahan sekunder. Pada tahap ini, pada laki-laki dan perempuan akan tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kulit dan otot pada pria akan kasar, tidak jernih, dan berwarna pucat, serta pori-pori akan semakin lebar. Hal ini juga terjadi pada perempuan. Ketika berada pada masa pubertas, penting sekali seseorang menjaga dirinya dengan ilmu serta wawasan dalam memilih pergaulan. Karena di masa pubertas cenderung terjadi perubahan emosi dan mental. Kehadiran orang tua di masa ini sangatlah dibutuhkan, di mana orang tua sebaiknya sudah mengerti dan memahami jika anaknya sudah beranjak dewasa. Disinilah orang tua perlu mengajarkan pentingnya menjaga diri dan kesehatan. Lakukanlah hal-hal yang baik dan dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi bersama kami di sini, Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, kita udah dengar ya materinya malam pada saat ini, ya. Dan kita akan mendengarkan ini ada beberapa pendapat ya Yes. dari sahabat Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah diambil sebelumnya. Tapi kami ingin mengingatkan kembali lagi untuk teman-teman, saudara, ataupun jemaat sekalian yang memiliki pertanyaan seputar topik pembahasan anak berpacaran, toleransi, atau intervensi, langsung saja mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook, YouTube, ataupun menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Nah, sekarang kita akan melihat pendapat dari sahabat-sahabat Hope Channel. Jadi ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan orang tua mengenai usia yang tepat bagi anak untuk mulai pacaran dan faktor apa saja yang dipertimbangkan? Oke, mari kita lihat tanggapan dari teman-teman sahabat Hope Channel Indonesia. Tapi menurut saya mungkin di atas umur 16 tahun ya. Saya pertimbangkan secara pribadi, yang pertama-tama adalah kematangan berpikir ya. Jadi kalau dia sudah bisa mengurusi diri sendiri, barulah bisa mikirin orang lain, kan begitu. Lalu yang kedua barangkali ya selain dari umur tadi ya, tetapi juga adalah apa yang disebut namanya dengan kemantapan spiritual. Nah, ini penting selalu karena ya ini yang akan jadi rem nanti ya untuk pergaulan, barangkali pergaulan yang berbahaya. Umur 20 tahun ke atas ya. Dengan alasan memiliki kapasitas pemikiran yang lebih dewasa di usia tersebut. Usia yang tepat untuk pacaran seorang anak dilihat dari kematangan dia berpikir. Jika anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dia sudah bisa pacaran. Tetapi sebaiknya dia sudah umur 17 tahun ke atas. Karena dianggap 17 tahun ke atas sudah memiliki pemikiran yang lebih matang. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau dikatakan seorang anak, berarti masih di bawah 17 tahun. Maka kalau dikatakan apakah anak itu sudah tepat berpacaran di usia 17 tahun ke bawah atau berapa umur yang tepat? Kalau saya katakan harus yang sudah punya pemahaman tentang tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi kalau dikatakan apakah anak-anak boleh berpacaran? Jawabannya tidak.
Ya itu dia, ada beberapa menarik ya tanggapan dari sahabat-sahabat Hope Channel. Variatif ya, untuk usia ada yang Iya tadi betul. 16, 17, 20, sekitar gitu ya. Memang mungkin sama seperti materi tadi ya, yang disampaikan juga. Kalau dari Monik sendiri gimana nih? Kebanyakan tadi yang saya Untuk lihat anak kita kira-kira usia berapa? Apakah itu usia memang really pengaruh Patokan. atau bagaimana menurut saya tergantung anaknya ya. Kalau misalnya dia sebelum 17 tahun emang udah paham, mengerti, why not gitu. Ya, kenapa kacang ya? Kenapa tidak? Nah oke, kita ingin minta pendapat dari keluarga Pendeta Kuntaraf. Mungkin tadi juga sudah sempat disinggung juga soal usia, tapi mungkin bisa diberi bold lagi mengenai apakah usia itu berpengaruh, harus di usia berapa, atau faktor yang paling berpengaruh untuk kita orang tua mengizinkan anak untuk berpacaran. Memang usia memegang peranan penting ya, sebab perkembangan kita kan fisik, mental, ya, sosial itu banyak berhubungan dengan usia kita ya. Tetapi ada orang yang punya kelambatan untuk bidang-bidang tertentu. Ada orang yang secara umur 30 tahun tapi dia punya emosinya belum Masih dewasa. kayak anak-anak. Artinya dia masih anak gampang tersinggung dan sebagainya. Jadi seorang harus bisa dapat mengontrol dirinya sendiri ya dan sebagainya. Walaupun secara usia kita sebutkan tadi ya sekitar Di atas 15 sampai ya, 16 tahun. 15-16 tahun sudah bisa boleh tertarik kepada satu sama lain dan sebagainya. Kemudian mungkin mempunyai hubungan yang baik, pergaulan di dalam, tetapi kembali kita selalu sebutkan tentang group dating ya, bukannya single dating ya. Jadi usia di atas 15 tahun ke atas ya, 16 tahun ya ke atas. Tetapi bukan berarti bahwa sudah langsung akan menikah. Kita sudah pernah bahas bahwa kita punya perkembangan frontal lobe itu justru 25 adalah dalam tahun. usia 25 tahun. Jadi mereka yang menikah di atas 25 tahun Lebih itu stabil. yang akan lebih stabil sebab mereka sudah mempunyai pertimbangan moral yang Yang lebih lebih matang. baik, matang ya. Tetapi untuk pergaulan, berpacaran ya, kita selama dia dapat Berkomunikasi terus terang dengan orang tuanya terus itu terang, kemudian dapat mengekang diri dan sebagainya ya, maka dalam usia 16-17 tahun adalah satu usia yang boleh dapat dijalankan. ya, yang boleh dikatakan normal lah. Kalau tidak ada pun ketarikan dengan lawan jenis, kita sudah berpikir bahaya juga kita anak ini. Perkembangannya tidak normal. Iya, oke. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Menarik sekali ya jawabannya memang. Oke, dan yang kedua bisa dibacakan? Ya, pertanyaan kedua adalah apa yang menjadi kekhawatiran utama orang tua saat mengetahui anak mulai tertarik atau memiliki pasangan? Wah, oke. Kita dengarkan pendapat teman-teman Hope Channel. Kekhawatiran kita yang pertama, ya saya tidak munafik, ketika anak itu bisa saja dapat pasangan yang nggak baik begitu, ya, nakal misalnya, tapi pura-pura baik gitu ya. Itu yang kita takutkan sebagai orang tua. Ya, kekhawatiran orang tua adalah di mana anak di luar jangkauan pandangan orang tua, keberadaan dia berteman dengan teman yang lain atau di kategori pacar, itu yang menjadi kekhawatiran ya. Tetapi kalau kelihatan pandangan orang tua melihat dia berjumpa, berkomunikasi dan lain sebagainya, itu masih dalam keadaan yang baik atau fine saja. Yang paling dikhawatirkan, khususnya kalau saya punya anak wanita atau perempuan, saya takut kalau anak saya tidak bisa menjaga diri atau ketika dia pacaran sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Itu sangat khawatir. Tetapi kalau dia berpacaran hanya sekedar berteman atau istilahnya hanya
mengenal, saling mengenal saja tidak ada masalah. Itu sebabnya harus tetap diawasi jika anak wanita kita berpacaran. Masalah yang terbesar ketika mereka mempunyai pasangan adalah pergaulan mereka jadi terbatas. Dan yang kedua, emosi mereka akan tergerus dengan pasangan itu sendiri. Sementara di usia mereka, mereka butuh pergaulan yang lebih banyak lagi. Mereka butuh mengasah bakat minat mereka. Bahkan mereka butuh untuk mengasah tingkat sosial mereka terhadap teman sejawat mereka. Namun akibat daripada pergaulan itu tadi, itu hanya membatasi kepada beberapa orang itu sendiri. Dan melupakan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar pastinya. Itu Wah, dia menarik ada sekali ya. kekhawatiran ya dari orang tua memang. Iya, Betul. mulai dari jarak jauh kalau Iya, nggak kelihatan LDR. anaknya atau lagi di luar kota. Takut anaknya pacaran dengan yang song gitu, maksudnya dipikir baik ternyata kurang baik, Iya, kayak gitu betul. kan. Kalau aku sih takutkan jangan sampai sama seperti aku dulu ya, anakku nanti. Kan ibunya yang sudah tahu. Oke. Nah, kita langsung saja ini untuk di pertanyaan yang ketiga. Masih ada tanggapan dari teman-teman sahabat Hope Channel. Apakah orang tua lebih cenderung menerapkan aturan atau membiarkan anak memiliki kebebasan dalam berpacaran? Dan mengapa? Ini dia tanggapan dari sahabat Hope Channel Indonesia. Ini adalah era di mana media sosial itu tidak bisa lagi kita tutupi. Artinya, jika orang tua memberikan sebuah peraturan tanpa memberikan pengertian, akibatnya kita akan kehilangan anak tersebut. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah kita sebagai orang tua berikan pengertian kepada mereka. Jadi sahabat mereka sehingga mereka paham bahwa ketika mereka berteman dekat dengan temannya itu bukan pada fase pacaran atau siap untuk menikah, namun untuk mengenal lebih baik lagi tentang karakter teman mereka. Jadi jangan ada lagi istilah seperti sekarang ini masih SD sudah pacaran, masih SMP kelas 1 sudah pacaran. Itu bukan pacaran, tetapi jadikan itu sebagai teman untuk lebih mengenal mereka lagi. Saya pasti memilih anak punya aturan ketika pacaran. Anak saya mulai pacaran setelah dia kuliah. Dengan satu syarat atau peraturan, harus pacaran di rumah. Tidak boleh di jalan, tidak boleh pergi berduaan. Kalau di rumah, saya bisa awasi apa yang mereka lakukan di rumah ketika mereka pacaran. Tapi jika mereka mau pergi ke tempat yang lain, harus ada izin dan saya tahu berapa lama waktunya. Oh tentu, karena anak-anak itu masih ada di bawah atap rumah saya, maka mereka harus ikut aturan ya. Tetapi tentu saja kita tidak reaktif ya, tapi justru kita proaktif. Artinya segala nilai-nilai itu sudah lebih dahulu kita tanamkan, sehingga ketika ada misalnya waktu berpacaran mereka, kita tidak capek lagi ya, harus begini ya. Nah, itu yang penting ya. Jadi di sini saya kira jangan kita dianggap sebagai orang tua yang otoriter ya, mengendalikan semuanya. Tidak, karena justru sebelum itu terjadi kita sudah antisipasi, memberikan nilai-nilai yang luhur kepada anak itu, sehingga itu menjadi kompas yang ada di dalam hatinya sekarang, sehingga dia bisa menjalin hubungan yang tentu saja lebih baik lah. Ya tentunya aturan ya. Ya jadi ada batas-batas di dalam persahabatan itu ya, untuk mereka lebih menjaga diri dan juga tetap berkomunikasi terbuka dengan teman yang lain. Iya, itu dia. Jadi memang kebanyakan orang tua itu memang memiliki peraturan ya di dalam menjaga anak-anak. Betul, untuk mungkin peraturannya nggak berpacaran. tertulis ya, Iya. tapi dibicarakan dengan baik hati ke hati. Betul. Dan yang terakhir nih tanggapan dari sahabat Hope Channel, mungkin Monica bisa membacakannya. Oke, yang terakhir ya. Keempat, betul. Bagaimana cara orang tua memberikan pemahaman kepada anak mengenai batasan dalam berpacaran? Nah,
Saya akan jelaskan mengenai tubuh manusia ataupun bagaimana harganya sebuah kehidupan kita, khususnya sebagai wanita. Wanita sangat berharga jika dia bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Jadi batasan-batasan harus ada. Contoh, kalau dia berpacaran, berpegangan tangan boleh, tetapi sebatas berpegangan tangan saja, jangan sampai melakukan hal-hal yang lain. Karena tubuh ini sangat berharga. Jadi ada batasan-batasan yang harus dijelaskan kepada dia, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Untuk pemahaman ini sehubungan dengan tema pacaran, jadi tetap diminta untuk komunikasi terbuka. Ya, anak saya dengan saya, dalam arti dia berteman dengan siapa, kemudian di jam yang dia berjumpa, kemudian memiliki norma-norma etika persahabatan yang benar, sehingga akan menjalin persahabatan yang lebih sehat, ya, sambil juga mengikuti menurut pesan orang tua. Caranya tentu saja, ya saya bicara secara pribadi ya, saya banyak bicara ya, artinya entahkah kami yang sekeluarga atau secara pribadi, saya sendiri ada waktu kencan saya untuk anak-anak saya. Jadi kami memang sengaja pergi berduaan, ya entahkah itu di satu tempat yang tertentu atau memang ya sembarang tempat saja. Yang penting kami berdua begitu. Lalu kami ngomong-ngomong, kadang sambil pegangan tangan, saya lihat matanya langsung, lalu saya ngomong begini dan begitu. Jadi disitulah saya menyampaikan pesan-pesan yang saya rindu untuk mereka temukan ya di dalam kehidupannya mereka nanti ya, kira-kira begitu. Nah, inilah gunanya dunia pendidikan. Mengapa sekarang dunia pendidikan begitu los ya? Hanya menanamkan pada ilmu pengetahuan, sibuk mengajarkan matematika, fisika. Lupa ternyata ilmu sosial itu adalah yang digunakan sampai mereka masa tuanya nanti. Sehingga sangat perlu diajarkan bagi mereka untuk mengendalikan diri mereka, mengendalikan emosi mereka dengan cara apa? Ayo isi waktu mereka dengan mengasah bakat minat yang mereka miliki. Karena sebenarnya bakat minat yang mereka miliki itu adalah di usia sekolah mereka bisa dapat. Tuhan memberikan berkat-berkat itu. Tinggal orang tua bagaimana mengasah bakat minat, menuntun mereka, menjadi sahabat mereka. Dan bukan hanya mendisiplin mereka, karena bahaya dalam mendisiplin tapi tidak memberikan keterangan bagi mereka. Karena generasi sekarang butuh penjelasan. Ya, itu dia kata mereka. Jadi memang ada beberapa teknik masing-masing ya, cara-cara masing-masing yang disampaikan penekanan oleh yang orang tua. berbeda-beda, tapi semua maksudnya kayaknya bagus ya. Betul. Untuk kebaikan anak itu. Tentunya dong. Oke, dan saat ini kita tetap akan lanjut. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari sahabat Hope Channel ataupun pemirsa. Masih terbuka juga kalau yang ingin bertanya. Nanti kita akan bahas semuanya di segmen yang ketiga. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Kembali lagi dengan kami di sini dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan Iya, yang yang sudah disampaikan masuk. oleh teman-teman Hope Channel Indonesia. Yang pertama, ada pertanyaan yang masuk yaitu dari Saudari Rili Silalahi. Pertanyaannya adalah, apakah usia itu menjadi standar untuk berpacaran? Usia sudah dewasa tapi perlakuan tak sesuai dengan usia. Ya, ini tadi sudah sempat disinggung sempat juga ya. disindir ya. Tapi mungkin mau diperdalam lagi mungkin tentang usia ini. Boleh diberikan pendapatnya? Kembali kami sampaikan bahwa sebetulnya usia bukan suatu ukuran. Bukan tolak ukur. Tolak ukur. Oleh sebab banyak sekali anak-anak atau mungkin juga sudah pemuda dan sebagainya masih belum dewasa secara berpikir atau secara emosi sehingga gampang tersinggung ya, dan kalau misalnya keadaan yang demikian maka dia belum siap untuk mempunyai seorang pacar ya. Jadi kembali kedewasaan ya, secara fisik, mental, rohani, emosional dan sosial itu sangat penting sekali ya. Tapi sering ini dipengaruhi juga dengan usia kita ya. Walaupun bukan sesuatu ukuran yang tertinggi ya, namun usia ikut memberikan pengaruh sebab dalam usia yang sangat muda kadang-kadang anak-anak kan belum bisa dapat mengontrol dirinya sendiri ya. Kemudian mereka belum sanggup untuk dapat mengekang ataupun juga di dalam cara berkomunikasi dan sebagainya ya, itu ikut memberikan pengaruh. Namun kembali faktor umur bukan satu-satunya ukuran kesiapan daripada seseorang untuk pacaran atau tidak. Lihat apakah anak itu sudah dewasa apa enggak. Ya, itu yang penting. Dan kadang-kadang orang yang umur sudah 30 tahun pun tidak dewasa. Jadi kita tidak bisa pakai umur sebagai tolok ukurnya. Jadi ukuran yang sangat penting adalah dapat membedakan antara benar dan salah. Sehingga dia tahu mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu dia ya. Jadi umur bukan patokan sebenarnya ya. Dan ya, ada ini pertanyaan terakhir mungkin sekaligus dengan memberikan closing statement ya. Singkat saja. Ya, dipersilakan Monica. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dari zaman ke zaman pasti ada anak usia SD yang sudah berpacaran atau sudah suka dengan lawan jenisnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai ortu menghadapinya? Apakah kita akan intervensi anak tersebut untuk memutuskan hubungan anak kita dengan dengan lawan jenisnya atau bagaimana, Pendeta dan Ibu? Kita sudah bahas tadi ya, penting sekali untuk orang tua bertindak sangat bijaksana. Jangan menghakimi. Jangan langsung menghakimi ya. Open communication, kemudian bimbing ya. Kemudian kita harus ketahui bahwa sampai batas di mana ya pergaulan itu, kemudian kita berikan bimbingan tentang batasan-batasan tadi itu. Dan juga pada saat yang sama berikan mengenai sex education. Iya, kemudian bagaimana orang tua, artinya mengenalkan orang tua dan kemana anak itu pergi dan sebagainya, kita harus mengetahui dengan sangat jelas. Ya, jadi orang tua tidak langsung mengatakan salah, nggak boleh, salah, tidak boleh dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang hanya itu sebutnya itu ya puppy love ya. Itu untuk supaya menghindarkan suasana yang lebih buruk ya, maka kita dapat memberikan bimbingan dengan bijaksana. Dan kemudian bisa panggil mereka sebagaimana telah kita katakan tadi bahwa kita undang mereka datang ke rumah. Jadi kita bisa supervise mereka waktu mereka bergaul di rumah. Jadi itu adalah suatu cara yang terbaik untuk melihat atau memonitor anak-anak yang masih kecil, yang masih muda, yang masih belum dewasa dalam pergaulannya mereka dengan opposite sex, ya, lawan jenis.
Iya. Langsung dengan closing statement-nya, kesimpulan. Adalah umum kalau anak kita itu mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis, ya. Justru nggak normal kalau tidak Dan punya. tidak normal kalau misalnya Dia tidak ada. justru lebih tertarik kepada yang sejenis, ya. Dan itu akan menimbulkan suatu masalah yang lain, ya. Namun demikian, maka orang tua ya bukannya sekedar toleransi ataupun juga intervensi, tetapi sangat penting adalah mempunyai komunikasi yang terbuka dengan anak-anak ini, sehingga orang tua bisa secara bebas memberikan pandangan dan anak-anak bisa secara bebas mengemukakan akan pergaulan mereka, ya. Dan ingat batasan-batasan itu sangat perlu sekali, ya. Dan usia daripada anak itu juga sangat perlu, ya, supaya anak dapat bertindak mana yang tepat dan tidak tepat, ya, dalam usia tertentu, ya. Dan kita harapkan bahwa masa berpacaran adalah suatu masa persiapan untuk pernikahan. Dan untuk itu anak-anak harus mengetahui, ya. Jadi mereka akan tahu batasan-batasan yang tertentu sehingga mereka tidak akan bertindak akan hal-hal yang justru membahayakan akan masa depan mereka. Dan jangan lupa sebagai seorang tua, berikanlah sex education kepada mereka supaya mereka tahu bahwa itu adalah normal. Tetapi kalau tidak dijalankan secara baik, maka itu akan memberikan dampak-dampak yang negatif. Sex education itu amat penting. Supaya dimanapun mereka pergi, di luar orang tua, mereka tahu prinsip daripada kehidupan mereka yang harus mereka jalani. Satu hal yang sangat penting adalah orang tua mengajarkan norma-norma agama yang sangat baik, yang sangat penting, ya, nilai-nilai rohani sehingga mereka betul-betul bertindak sesuai dengan norma ataupun sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua. Iya, oke. Terima kasih sekali untuk komentar dan juga materi yang telah disampaikan. Kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua, ya, terlebih orang tua yang akan membesarkan anak. Dan pada saat ini mungkin doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Kuntaraf, dipersilakan. Baik. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan pada kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini melalui Hope Channel. Biarlah para orang tua ataupun nenek-nenek dan kakek-kakek yang mempunyai cucu yang sudah mulai tertarik pada masa mudanya terhadap lain jenis bisa mempunyai prinsip bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Biarlah kami mempunyai komunikasi yang terbuka, kami selalu bergantung pada Tuhan, menyatakan apa yang terbaik bagi anak-anak ataupun cucu kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Oke, kami dari Studio Hope Indonesia mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk narasumber keluarga Pendeta Kuntaraf yang telah memberikan materi kita pada saat ini, dan semua pemirsa yang menyaksikan, untuk sahabat Hope Channel juga yang memberikan komentar. Kami mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan atau hal yang mungkin tidak berkenan sepanjang acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Ya, jangan lupa juga untuk menyaksikan KKR.net Uni Indonesia Kawasan Barat yang akan dimulai pada tanggal 16 November sampai 14 Desember dengan tema Discovering Jesus. Oke, tetap saksikan selalu tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Togos Girsang, saya Daryl bersama dengan Monica dan beserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati.